6 rekor serta sejarah timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong pada Piala Asia U23 tahun 2024. 1. Debut pertama. Keikutsertaan Indonesia di Piala Asia U23 tahun 2024 adalah yang pertama kali sejak turnamen tersebut digelar pada 2013. Sebelumnya, Indonesia selalu kalah di babak kualifikasi. Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U23 dengan menjuarai grup K di babak kualifikasi yang terdiri dari Turkmenistan dan Taiwan. 2. Melangkah ke perempat final. Timnas Indonesia U23 mencetak sejarah dengan melaju ke babak perempat final. Indonesia melaju ke babak 8 besar setelah menjadi runner-up grup A dengan nilai 6. Indonesia menang atas Australia 1-0 serta menghancurkan Yordania 4-1 untuk mengamankan tiket perempat final. Di babak penyisihan grup, Indonesia hanya takluk dari tuan rumah Qatar 0-2. 3. Kutukan lawan Australia berakhir. Indonesia secara mengejutkan mengalahkan Australia 1-0 di babak penyisihan grup. Tidak hanya menjadi kemenangan pertama di ajang Piala Asia U23, Indonesia juga mampu menghapus rekor buruk melawan Australia. Dalam 3 pertandingan sebelumnya timnas Indonesia U23 selalu takluk. 4. Maju ke semifinal. Catatan manis ini ditorehkan di penampilan perdananya di Piala Asia U23 dengan menaklukkan raksasa Asia yakni Korea Selatan di babak 8 besar. Timnas Indonesia U23 menang atas Korsel 11-10 dalam drama adu penalti setelah pertandingan berakhir 2-2 di waktu normal. 5. Kutukan lawan Korea Selatan berakhir. Timnas Indonesia U23 selalu menelan kekalahan melawan Korea Selatan dalam 7 pertemuan terakhir sebelumnya. Kekalahan terbesar terjadi pada kualifikasi Olimpiade 2000, di Seoul, di mana Indonesia ditekuk dengan skor telak 0-7. Dalam pertemuan terakhir sebelum Piala Asia U23 tahun 2024, pada laga persahabatan 2018 silam, timnas Indonesia mampu memperkecil kekalahan dan bertanding sengit dengan skor 2-1 hingga peluit akhir ditiupkan. Namun, cerita pahit berakhir. Timnas Indonesia U23 secara mengejutkan mengalahkan Korea Selatan melalui adu penalti. Kemenangan ini menjadi yang pertama dalam 8 pertemuan kedua tim. 6. Indonesia satu-satunya tim yang mengalahkan dan memasukkan gol ke Korea Selatan. Anak asuh Sintayong menjadi satu-satunya tim di Piala Asia yang mampu menjebol gawang tim ginseng. Tim sekelas Jepang, Uni Emirat Arab, hingga China bahkan gagal memasukkan bola ke gawang Jong Boem-baek. Korsel juga melangkah ke perempat final dengan selalu menang di 3 laga penyisihan grup B. Namun, catatan positif Korsel dimentahkan timnas Indonesia U23. Belakangan, perawakan berambut tebal dan agak gondrong plus berkacamata seringkali terlihat ketika terdapat pemain timnas Indonesia U23 yang cedera atau membutuhkan penanganan di atas lapangan di Piala Asia U23. Ya, sosok itu adalah Choi Ju-yong, dokter asal Korea Selatan yang menjadi fisioterapi timnas Indonesia di Piala Asia U23. Choi Ju-yong baru menjadi fisioterapi PSSI pada Desember tahun 2023. Dia diminta khusus oleh pelatih timnas senior dan timnas Indonesia U23, Sintayong. Choi juga sudah bertugas di Piala Asia 2023 pada Januari hingga Februari tahun 2024. Choi Ju-yong sebenarnya juga menjabat sebagai Direktur Korea Medicine Sports Center di Korea Selatan. Dia mempunyai banyak pasien yang harus ditanganinya di tengah-tengah pekerjaannya bersama timnas Indonesia di Piala Asia U23. Pria berusia 71 tahun itu sebenarnya telah berencana untuk meninggalkan timnas Indonesia U23 pasca penyisihan grup Piala Asia U23, tetapi ditahan oleh Sintayong dan Ketua PSSI, Erick Thohir. Saya bekerja sebagai direktur di Pusat Pengobatan Olahraga Eng Seng Pyo di Korea Selatan. Jadi, banyak hal yang dipertaruhkan, ujar Choi Ju-yong. Apalagi, sudah ada banyak pasien dan atlet yang reservasi. Bahkan atlet ski yang sedang siap-siap meninggalkan Korea Selatan juga sudah menunggu di sana, tutur Choi Ju-yong.
Jadi, awalnya, saya hanya berencana untuk di penyisihan grup Piala Asia U23 saja. Namun, setelah timnas Indonesia U23 mencapai 8 besar, pelatih Sintayong meminta saya untuk tetap tinggal, ucap Choi Ju-yong. Bahkan Erick Thohir menghubungi saya langsung untuk meminta saya tinggal lebih lama, ungkap Choi Ju-yong. Setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk menghubungi Korea Medicine Sports Center. Setidaknya, saya akan tetap bersama timnas Indonesia U23 sampai turnamen berakhir, terang Choi Ju-yong. Choi Ju-yong adalah dokter olahraga legendaris di Korea Selatan. Dia pernah menjadi dokter untuk timnas negaranya pada 1994 hingga 2012 sebelum bergabung dengan Park Hang-seo di timnas Vietnam pada 2019 hingga 2021. Setelah Park Hang-seo meninggalkan Vietnam, Choi Ju-yong merapat menjadi tim Sintayong di timnas Indonesia dan timnas senior. Jadi, saya bertekad untuk bekerja keras dan meraih kemenangan bersama-sama, paparnya. Pelatih klub Liga Belanda SC Heerenveen yaitu Kees van Wonderen akhirnya buka suara soal pelepasan Nathan Joaon ke timnas Indonesia U23. Seperti diketahui, Nathan Joaon menjadi bagian dari klub Liga Belanda SC Heerenveen dengan status pinjaman dari Swansea City yang berlaga di divisi Championship. Meski jarang dapat menit bermain dari klubnya, namun posisi Nathan tak tergantikan di timnas Indonesia asuhan Sintayong. Akan tetapi, peran yang dimainkan Nathan di timnas Indonesia U23 sedikit berbeda karena dia menempati posisi gelandang. Meski demikian, di balik peran vital Nathan di lini tengah timnas Indonesia, awalnya dia sempat tak bisa bergabung dengan Garuda Muda di Piala Asia U23. Ketika itu, klub Nathan yakni SC Heerenveen hanya mengizinkan dirinya tampil untuk timnas Indonesia hanya sampai babak penyisihan grup Piala Asia U23 usai. Namun kenyataannya, timnas Indonesia berhasil melaju hingga perempat final sampai akhirnya ke semifinal yang membuat Nathan tampaknya tak bisa lagi tampil di Piala Asia U23. Nathan Joaon bahkan sempat kembali ke Belanda untuk bergabung dengan SC Heerenveen setelah timnas Indonesia U23 lolos penyisihan grup A Piala Asia. Tapi tak berlangsung lama, Nathan Joaon akhirnya kembali bertolak ke Qatar untuk kembali bertanding dengan timnas Indonesia U23 di fase gugur. Pelatih SC Heerenveen yaitu Kees van Wonderen akhirnya buka suara terkait alasannya mau melepas Nathan ke timnas Indonesia U23. Kees van Wonderen menjawab secara bijak bahwa mungkin saja timnas Indonesia menganggap Piala Asia U23 ini sangat penting sehingga kehadiran Nathan diperlukan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya sepak bola dan turnamen itu bagi negara mereka, katanya. Ia menambahkan jika dia tak bisa menjamin bahwa Nathan dimainkan saat melawan PSV di Liga Belanda beberapa hari lalu. Maka dari itu, ia mengizinkan Nathan kembali ke timnas Indonesia guna menambah pengalaman bertandingnya di level internasional. Nathan mungkin akan berada di bangku cadangan selama 90 menit melawan PSV, tapi di sisi lain dia bisa mendapatkan pengalaman bagus bersama Indonesia, itu keputusan yang kami ambil, jelas Van Wonderen. Dengan ini maka Nathan berpeluang tampil saat timnas Indonesia melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 pada Senin malam, tanggal 29 April tahun 2024.